kita bakal bahas soal pernikahan antar suku yang banyak di-mention. Kak, ini kalau pernikahan antar suku tuh gimana? Nanti aku bakal jelasin cerita tentang mitos Bundo Kanduang. Enggak ya, katanya. Hai semuanya, balik lagi di YouTube channel aku. Kenalin, aku Ata yang bakalan bawain dan kenalin ke kalian ini untuk Provinsi Sumatera Barat lagi ya kan. Aku ngomong-ngomong lagi ada di Taman Mini Indonesia Indah. Dan di belakang aku ini adalah Anjungan Sumatera Barat. Kenapa tidak di dalam? Karena kalau di dalam itu dikenakan biaya ya, kalau misalkan mau bikin video YouTube, katanya gitu sih. Jadi aku tidak dapat izin, jadi aku di luar aja gitu ya kan. Ini di luar ya guys. Ya kalian bisa lihat di luar ini jalanan gitu kan. Kalian bisa masuk sebenarnya, cuman aku di luar aja. Oke, tapi tenang aja nih, karena kita backgroundnya udah background ini bener-bener rumah gadang nih ya. Belakang aku ya rumah gadang sekali ya. Kalau di dalam aku bisa explore rumah gadangnya, cuman karena tidak di dalam, kita di luar saja seperti ini, ya kan? Jadi ya sudah. Ngomong-ngomong, ini aku pakai baju adatnya dari Sumatera Barat nih guys. Ini tadi sama petugasnya juga alhamdulillah sudah dikoreksi, jadi katanya sudah benar. Dan tapi baju adat yang aku pakai ini warnanya itu katanya tuh untuk orang-orang yang kayak dituakan dan juga dihormati. Biasanya yang pakai ini tuh seorang ibu gitu guys. Nah, untuk lebih lengkap tentang Sumatera Barat, ya sebenarnya aku tuh udah pernah ngebahas Sumatera Barat di video aku yang kedua. Pertama aku Bengkulu, yang kedua Sumatera Barat itu juga ada. Nanti kalian bisa langsung lihat aja di link in bio aku ya. Oke, so ada apa aja sih Sumatera Barat yang belum kita explore di video sebelumnya? Langsung aja kita let's go. Oke, jadi ini yang aku pakai adalah baju adat dari Sumatera Barat ya guys ya. Ini bajunya sendiri aja tuh punya cerita. Kalau tadi sekilas tentang ceritanya baju adat yang aku pakai, so langsung aja kita bakalan kupas detail tentang baju adat yang aku pakai. Ini nggak kelihatan ya? Ini sebenarnya bawahnya tuh kalian bisa ngeliat gak sih? Ini bawahnya itu tuh ada kain lagi ya, karena ininya udah panjang, tapi di bawahnya di sini ada kain lagi. Terus ada aksesoris ininya aja selendangnya itu harus dipakai di sebelah kanan, jadi bukan di kiri, di kanan. Tadi dikoreksi aku sama petugas yang dari Anjungan, jadi saya rasa ini sudah cocok ya. Sudah cocok gitu loh untuk pakaiannya seperti ini Sumatera Barat. Oke, langsung aja. Jadi nih, cerita untuk dibalik baju adat Sumatera Barat ini adalah, ini tuh filosofinya dari Limpapeh Rumah Nan Gadang. Ini sebelahku rumah gadang kan ya, yang diwakili sama baju adat ini ya. Ini tuh baju adat itu mencerminkan nilai perempuan Minangkabau sebagai pilar rumah tangga nih ya. Di sini kan ada ginian ya. Jadi nih kalau misalkan untuk elemen-elemen detailnya, kalian bisa lihat kayak gini. Tuh, ini mencerminkan ternyata peran istri berarti ya di dalam rumah tangga gitu kan ya. Seperti inilah bajunya. Ini tuh kayak agak bludru gitu ya guys. Jadi bahannya tuh bahan bludru. Lanjut, setelah kita bahas tentang baju adatnya, ternyata kalau di sana itu ada nagari namanya, yaitu sistem pemerintahan tradisional. Nah, jadi Sumatera Barat tuh punya sistem pemerintahan yang tradisional, itu disebut dengan nagari nih, teman-teman. Jadi tata kelolanya itu berbasis adat dan syariah. Jadi dia itu bertahan hingga sekarang dan menjadi ciri khas budaya Minangkabau. Sekarang kita bakal bahas untuk keunikan rumah gadangnya yang kita cuma bisa lihat dari jauh ya guys ya, karena tidak bisa di close up. Sebentar, ada kereta. Lanjut, kita semoga ini ngepas ya guys untuk kita bakal ngebahas tentang rumah gadangnya ini. Lihat, nah ini ada ceritanya guys. Rumah gadang ini maaf tidak bisa close up karena kalau rumah gadang kita explore ada di Anjungan ya kan, tidak bisa, tidak boleh. Ini atapnya itu lonjongnya itu menyerupai tanduk kerbau. Kelihatan kan ya, silahkan kalian zoom sendiri ya. Ini tuh lonjongnya itu dia tuh menyerupai tanduk kerbau dan maknanya itu seperti filosofi hidupnya masyarakat Minangkabau. Sebenarnya ini juga sama ya dia, tapi kan seperti bukan tanduk kerbau. Kalau ini kan seperti rumah tangga katanya gitu ya. Itu untuk rumahnya. Dan kalau misalkan di Sumatera Barat sendiri itu ada tradisi merantau. Nah, merantau udah sempet aku bahas tuh di video aku yang sebelumnya. Jadi merantau ini tuh memang suka dilakukan orang Minangkabau dalam tradisi ini membawa perubahan besar baik buat mereka yang sendiri atau daerah yang mereka kunjungi. Siapa ya di sini yang merantaunya sukses-sukses dari Minangkabau? Mungkin aku bisa taruh di sini untuk orang-orang yang sukses di perantauan gitu kan ya, yang asli dari Minangkabau. Kalian ada yang kenal gak dengan mereka? Pasti kan jadi cerita masyarakat sana. Gimana? Bener gak? Ada lagi nih yang unik yang cuma ada di Sumatera Barat adalah piring raksasa di Tabuik Pariaman. Ini tentang Tabuik, itu festival unik yang cuma ada di Pariaman untuk memperingati peristiwa Karbala. Ini tuh tradisi melemparkan koin ke dalam piring raksasa sebagai bentuk rasa syukur. Kurang lebih seperti ini ya guys untuk kegiatannya. Lanjut nih, kalau kuliner otentiknya pastinya kalian gak mungkin gak tahu ya kan. Tapi ini ada yang jarang dibahas ya, itu ada namanya dendeng batokok. Jadi ini adalah daging sapi
sapi yang dipukul dan dibakar dengan sambal lado ijo. Ada lagi, kalian kalau misalkan suka ngeteh, mungkin kalian harus banget cobain yang namanya teh talua, guys. Nah, untuk teh talua ini adalah minuman khas campuran teh dan telur yang kaya energi. Ada lagi galamal. Kalau galamal itu sejenis dodol khas Payakumbuh kuliner yang ini tuh jarang banget dibahas ya, karena padahal itu tuh galamal ini tuh bener-bener mewakili rasa asli dari Sumatera Barat. Mungkin kalau kalian mau ngerasain feel aslinya kayak rasa dari Sumatera Barat, bisa kalian untuk cobain galamal itu. Oke? Terus ada lagi nih yang namanya tradisi pacu jawi ya. Ini tuh unik banget. Jadi pacu jawi itu balapan sapi di sawah yang berlumpur. Itu tuh biasanya jadi hiburan buat masyarakat tanah datar. Itu katanya seru dan otentik. Menurut kalian gimana nih? Ini oke banget gak sih? Dan sudah ada lagi yang menarik guys, yaitu mitos Bundo Kanduang. Mungkin aku harus jelasin sih mitos Bundo Kanduang ini. Tunggu sampai selesai, jangan skip-skip. Nanti aku bakal jelasin cerita tentang mitos Bundo Kanduang. Kita bakal bahas soal pernikahan antar suku yang banyak di-mention. Kak, ini kalau pernikahan antar suku tuh gimana gitu kan ya. Jadi, perkawinan antar suku, khususnya di Minangkabau, itu Sumatera Barat, itu unik dan penuh nilai budaya. Kalau kamu nih bahas itu namanya tuh sistem matrilineal, yaitu garis keturunan itu dari ibu. Kayaknya ibu itu memang sangat dihormati banget ya kalau di Minangkabau ya, di nomor satukan sekali gitu. Jadi kita langsung aja bahas ke sistem perkawinan di Minangkabau. Lanjut, kita bakal bahas sistem matrilinealnya. Jadi keluarga istri yang dominan nih kalau di sana. Jadi Minangkabau itu terkenal dengan sistem matrilineal, di mana garis keturunan ditarik dari pihak ibu. Dalam pernikahan, suami biasanya tinggalnya tuh di rumah istri. Itu berbeda dengan kalau kebanyakan budaya di Indonesia ya kan. Dan itu namanya tuh matrilokal guys. Jadi suami yang tinggal di rumahnya istri. Itu sangat berbeda di kebanyakan budaya-budaya di Indonesia, betul kan? Lanjut, ada lagi namanya persiapan pernikahan. Itu ada namanya tradisi Bajapuik gitu ya. Jadi di dalam budaya Minang ada tradisi namanya Bajapuik. Jadi namanya uang jemput, di mana pihak perempuan memberikan sejumlah uang kepada pihak laki-laki sebagai simbol menjemput calon suami. Itu budayanya. Katanya kemarin udah ada yang para bilang ini udah berubah. Jadi tetap si cowok yang menjemput cewek gitu loh guys. Kalau misalkan tradisinya memang ada seperti itu, kalau namanya uang jemput itu cewek yang menjemput cowok. Tapi sekarang katanya sudah enggak ya, katanya. Jadi itu tergantung lagi karena sekarang udah zamannya udah berubah. Katanya sih banyak berubah. Coba dong klarifikasi nih orang Sumatera Barat, benernya gimana? Bener kan ya, katanya udah nggak ada yang seperti itu ya. Mungkin ada di beberapa daerah-daerah tertentu katanya yang seperti itu masih menggunakan uang jemput, cewek yang menjemput calon lakinya. Tapi kalau misalkan sekarang katanya sudah tidak seperti itu, dan hanya mungkin di daerah-daerah tertentu saja di Provinsi Sumatera Barat. Tapi sebelum menikah nih ya, ada loh pantangan pernikahan sesama suku. Jadi pernikahan sesama suku Minang itu harus memperhatikan keturunan suku adatnya. Misalnya orang dari suku yang sama itu dianggap sebagai saudara. Jadi kayak tidak boleh pernikahan antar suku karena dianggapnya saudara gitu. Dan juga ada nih upacara pernikahan adatnya. Pernikahan adat Minangkabau itu sangat kaya akan simbol. Makanya kan semuanya aja dari rumah adatnya, baju adatnya, semuanya itu ada simbol-simbolnya secara detail ya. Dan untuk upacara adatnya sendiri ada yang namanya bako-bakoan guys. Kita bakalan ngomongin upacara adatnya. Ini ada bako-bakoan. Jadi tradisi mengantar pengantin laki-laki ke rumah perempuan dengan iring-iringan yang meriah. Kalian juga bisa menemukan harimau campo nih di pernikahan Sumatera Barat ya. Jadi ini itu adalah pantun-pantun adat yang diucapkan saat negosiasi pernikahan. Ada juga suntiang pengantin. Ini hiasan kepala emas pengantin perempuan yang melambangkan status sosial dan tanggung jawab. Nah, kita udah bahas. Sekarang kita bikin menarik kalau ada mitos-mitosnya dan filosofi pernikahannya ya kan. Ada nih ya, ada mitos yang mengatakan pernikahan di Minang harus dilandasi cinta dan restu keluarga. Karena pernikahan tanpa restu itu dianggap kayak bawa kesialan aja gitu di dalam rumah tangganya. Filosofinya sederhana. Pernikahan bukan hanya menyatukan dua orang, tapi juga menyatukan keluarga besar. Wah, ini bener banget lah kalau ini filosofinya ya kan. Pernikahan sebagai simbol penyatuan adat. Sesuai tadi yang aku bilang, aku bakalan ngejelasin tentang mitos Bunda Kanduang ini. Itu legenda dari Minangkabau guys, yang menggambarkan sosok ibu ideal sekaligus sebagai lambang keadilan, kebijaksanaan, dan kasih sayang. Dalam ceritanya, Bunda Kanduang dipercaya sebagai nenek moyang masyarakat Minangkabau yang sangat dihormati. Konsepnya itu juga mewakili peran perempuan sebagai penjaga adat dan budaya dalam masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, yaitu garis keturunannya dari garis keturunan ibu. Jadi Bunda Kanduang itu sering dijadikan simbol kearifan lokal dan penghormatan terhadap perempuan dalam adat Minang. Jadi memang perempuan itu sangat diagungkan dan sangat dihormati di adat Minang. Oke guys, jadi itu aja tentang Sumatera Barat yang bisa aku spill tipis-tipis lagi, dan sebagai juga video bersambung dari video yang sebelumnya.
pastinya ya. Semoga kalian jadi lebih mengenal tentang Sumatera Barat, dan semoga aku nanti bisa untuk nge-explore budaya-budaya di Indonesia lagi. Yang masih ada berarti 30 provinsi lagi kali ya yang harus aku spill. Seluruh yang aku katakan ini referensinya dari Wikipedia Bahasa Indonesia, artikel Makara Human Behavior Studies in Asia, dan Budaya Minangkabau. Jadi semuanya itu dari situ untuk diambil informasinya. So ya, terima kasih guys. Gimana, aku cocok nggak untuk pakai baju dari adat Sumatera Barat ini? Gimana menurut kalian? Cocok gak? Aduh, ini sebenarnya baju singkat aja, baju instan aja gitu loh kan. Sebenarnya aku nggak tahu kalau untuk kayak detailnya sebenarnya lebih rapi, lebih cantik, lebih gitu ya. Cuma ini buru-buru gitu, jadi ya hasilnya seperti ini. Kalian bisa juga untuk kalau misalkan ke Taman Mini Indonesia Indah, kalian bisa mengunjungi anjungannya dan juga bisa menyewa baju adatnya di sini juga gitu ya. Biar gampang, nggak usah bawa baju adat dari mana-mana sebenarnya. Dan kalau misalkan aku di sini baju adatnya itu aku sewa di link di description box, nanti aku taruh. Oke? So ya, terima kasih semuanya. Semoga saja nanti aku mau review dulu lagi sama tim aku apakah perlu aku nanti ke Taman Mini atau aku bisa ke tempat lainnya, karena di sini agak strict ya guys untuk masa peraturan-peraturan. Kalau misalkan kalian udah pakai baju adat, silakan kalian izin dulu ke anjungannya masing-masing daerah. Tapi kalau misalkan kalian pakai baju biasa itu nggak apa-apa. Yang aku tangkap sih tadi gitu. Jadi kalau misalkan kalian pakai baju adatnya udah dari rumah, kalian harus izin dulu. Kecuali kalau misalkan baju adatnya kalian sewa dari dalam, itu nggak tahu juga sih. Gitu juga nggak ngejamin. Tapi tetap harus ada izin dan tetap ada biayanya kalau misalkan kalian mau ngambil konten di dalam anjungan. Kalau misalkan ini kan di luar ya guys, kalian bisa melihat orang lalu lalang, mobil lalu lalang, jadi ini di luar, jadi tidak apa-apa. Dan aku sudah mendapatkan izin dari petugas anjungan kalau aku bakalan syutingnya dari luar aja. So terima kasih buat di sini petugas anjungan yang sudah berbaik hati untuk mengizinkan aku record di sini karena aku sudah berpakaian seperti ini. Dan sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Aku Ataya, bye bye. Jangan lupa subscribe sama komen. Klarifikasi apakah benar tentang Sumatera Barat yang aku sebutin udah benar. Oke? Bye.